Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan share tentang managing in dreams atau mengelola impian-impian. Jadi, mengelola dan merencanakan impian merupakan pekerjaan yang sulit dan menyita waktu. Selain daftar yang ingin direncanakan sangat banyak, godaan untuk mendahulukan sesuatu berdasarkan jangka pendek juga kuat. Jadi tidak jarang saking panjangnya daftar keinginan, semua sumber daya keuangan tersita untuk mengejar berbagai keinginan yang seakan tidak ada batasnya. Jadi sebenarnya kenapa sih penting untuk kita mengelola impian-impian kita? Karena kalau kita mempunyai sumber daya keuangan yang terbatas namun keinginan kita tidak terbatas, oleh karena itu kita perlu mengelolanya atau perlu merencanakan impian-impian kita. Karena kalau tidak dikelola atau tidak direncanakan impian kita tadi itu, impian-impian pasti membutuhkan dari sumber daya keuangan tadi itu tidak cukup. Sehingga dengan dibutuhkan bagaimana mengelola, merencanakan impian. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang menyusun skala prioritas, mewujudkan impian, merencanakan haji dan umroh, merencanakan liburan, qanaah, dan berhemat. Jadi yang pertama dalam merencanakan impian keluarga, kita harus menyusun dulu skala prioritasnya. Mana yang lebih prioritas, mana yang lebih penting, dan lain sebagainya. Jadi di sini dalam menyusun skala prioritas, kita harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Jadi kebutuhan sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan pokok atau daruriyah yang harus dilakukan, yang harus didapatkan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan hajiyah. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan tahsiniyah. Kemudian keinginan juga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu keinginan yang terlihat seperti kebutuhan. Yang kedua yaitu keinginan yang dapat berubah menjadi kebutuhan. Dan yang ketiga adalah keinginan yang tidak akan pernah menjadi kebutuhan. Jadi misalnya contohnya bagaimana? Jadi contohnya kalau misalnya keinginan yang pertama kelihatan seperti kebutuhan itu seperti kita ingin membeli atau ingin memakai pakaian-pakaian yang bermerek dengan budget yang ada. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari sebenarnya itu kelihatannya kebutuhan. Jadi kalau pakai baju itu kan kebutuhan pokok gitu. Padahal itu keinginan gitu. Karena kalau misalnya hanya memakai baju, hanya kita memakai atau memakai barang sesuai dengan fungsinya atau manfaatnya tadi itu tidak perlu pakaian atau kebutuhan pokok tadi yang bermerek. Kemudian yang kedua adalah keinginan yang dapat berubah menjadi kebutuhan. Jadi contohnya misalnya handphone. Jadi kalau masa sekarang ini HP adalah sebuah kebutuhan, bukan lagi keinginan gitu. Jadi kalau misalnya pada masa lalu itu HP atau handphone itu masih merupakan barang mewah gitu. Kalau sekarang segala sesuatu itu sangat dibutuhkan handphone untuk bekerja kah atau untuk belajar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah keinginan yang tidak akan pernah menjadi kebutuhan. Misalnya di sini keinginan untuk memiliki mobil mewah, memiliki rumah mewah. Jadi keinginan tersebut tidak akan pernah menjadi kebutuhan. Kemudian contoh dari skala prioritas adalah kalau misalnya dari hajiyat atau sekunder, kebutuhan sekunder itu ada naik haji. Jadi kemudian baru kurban Idul Adha, baru kuliah di luar negeri. Jadi kenapa naik haji ini didahulukan? Karena naik haji itu merupakan kewajiban setiap muslim bagi yang mampu. Kemudian kalau misal kurban Idul Adha itu kan sunnah. Dan yang ketiga adalah kuliah di luar negeri itu diperbolehkan. Jadi prioritasnya diterdahulukan yang wajib dulu, sunnah baru dimubah. Kemudian yang tersier di sini ada mobil mewah, rumah mewah, liburan keluarga ke luar negeri, perabotan rumah tangga yang mewah, perangkat elektronik terbaru atau tercanggih. Jadi kita harus prioritaskan terdahulu kalau misalnya yang tersier tadi, misalnya mobilnya dulu, rumah, dan lain sebagainya.
Kemudian di sini dalam mewujudkan impian, kita bisa kategorikan kalau misalnya tadi kebutuhan daruriyat atau kebutuhan pokok itu sudah pasti harus kita penuhi, sedangkan ini kita mewujudkan impian dari kategori sekunder dan tersier. Kita contohkan di sini misalnya adalah hajiat atau sekunder. Kebutuhan sekunder itu yang impiannya itu dalam bentuk naik haji berdua dengan suami istri. Jadi kita harus tahu dulu estimasi biayanya. Misalnya di sini kita alokasikan atau kita perhitungkan, estimasikan biaya yang dibutuhkan adalah 120 sampai 240 juta. Kemudian jangka waktunya berapa lama? Jadi jangka waktunya misalnya 5 sampai 8 tahun lagi. Terus bagaimana kita strategi dalam merealisasikan impian tersebut? Kita bisa menabung, kita bisa arisan, kemudian investasi dan penjualan aset. Kemudian yang kedua adalah misalnya impiannya atau keinginan adalah kurban. Jadi kurban tersebut estimasi biayanya adalah 15 juta. Dan jangka waktunya adalah setiap tahun karena setiap Idul Adha. Jadi strategi realisasinya bagaimana? Jadi tabungan dari bonus dan gaji 13. Jadi kita bisa menabung dari bonus kerjaan atau dari gaji 13. Kemudian yang dari sekunder yaitu kuliah di luar negeri. Misalnya ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri dengan biaya sendiri. Jadi estimasi biayanya itu misalnya di sini 800 juta sampai dengan 2M. Dan jangka waktunya adalah misalnya mulai tahun 2036. Kemudian bagaimana strategi realisasinya, yaitu bisa dengan investasi saham, reksadana, dan asuransi. Kemudian kalau misalnya tahsiniat, di sini misalnya ganti mobil, berapa sih estimasi biayanya? 2M. Kapan akan ganti mobilnya? Tahun 2030. Bagaimana agar terrealisasi? Bisa dengan pembiayaan bank. Kemudian kalau liburan ke luar negeri, berapa estimasi biayanya? 200 juta. Kapan kita akan liburan ke luar negeri? Misalnya pada tahun 2025. Bagaimana strategi realisasinya? Bisa dari menabung dari bonus akhir tahun. Kemudian yang terakhir misalnya rumah di klaster mewah. Estimasi biayanya berapa? 4M. Jangka waktunya pada tahun 2031 ingin punya rumah mewah. Kemudian strategi realisasinya bisa dengan pembiayaan bank plus jual rumah sekarang. Jadi strategi biar rumah di klaster mewah ini bisa terrealisasi bisa kita dengan menggunakan pembiayaan bank dan jual rumah saat ini. Selanjutnya dalam mewujudkan impian tadi itu kita harus sesuai dengan rumus SMART atau specific, measurable, achievement, relevant, and timely. Jadi harus spesifik. Untuk mencapai tujuan, buatlah secara spesifik dan jelas. Rancang tujuan secara jelas dengan mempertimbangkan unsur 5W. What, why, who, where, and when. Jadi kemudian yang kedua itu harus terukur. Jadi memiliki tujuan yang terukur dan dapat dipantau setiap kemajuan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah achievable, dapat dicapai. Jadi tujuannya itu harus yang realistis. Ketika tahu bagaimana kita bisa mewujudkannya dengan kemampuan kita, sumber daya, dan peluang yang kita miliki. Jadi kalau misalnya kita mempunyai keinginan yang tidak achievable atau tidak dapat dicapai itu atau nggak realistis, jadi itu jangan menjadikan impian gitu. Kita harus tahu dulu bagaimana kemampuan kita, sumber daya, dan peluang yang kita miliki untuk mencapai dari impian-impian tersebut. Kemudian yang keempat adalah relevan. Jadi harus relevan. Jadi tujuan yang kita capai tadi itu harus hal yang penting dan selaras dengan nilai diri dan rencana jangka panjang kita. Misalnya, kalau kita ingin impiannya ingin umrah atau naik haji. Jadi kalau misalnya naik haji itu merupakan kewajiban seorang muslim. Jadi itu hal yang penting dan selaras dengan nilai-nilai diri kita. Selaras dengan kita sebagai muslim. Kemudian yang terakhir adalah timely atau tepat waktu. Jadi agar fokus dalam mencapai goal atau impian tadi itu diperlukan penentuan tanggal yang menjadi target. Misalnya di sini kita harus tahu juga kapan, tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa. Jadi secara fokus atau lebih spesifik, lebih jelas yang tadi itu waktunya. Jadi kita bisa fokus untuk mencapai step-step yang kita lakukan untuk mencapai sebuah impian kita tadi itu. Jadi kalau misalnya kita yang penting pengen punya mobil Camry atau kita pengen punya Alphard, kita pengen aja tapi kita tidak tahu kapan akan kita miliki si Alphard yang tadi itu gitu. Jadi harus sesuai dengan SMART. Specific, measurable, achievement, relevant, dan timely. Kemudian di sini ada merencanakan haji atau umroh. Jadi sebenarnya haji merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang sudah diberikan kemampuan, baik fisik, mental, maupun finansial,
Oleh karena itu, bagi sebagian kecil, ongkos naik haji atau ONH bukanlah perkara besar. Tetapi bagi mayoritas umat Islam di Indonesia, haji masih merupakan impian atau keinginan. Oleh karena itu, haji atau umroh harus direncanakan dengan baik. Jadi bagi teman-teman yang ingin naik haji atau ingin umroh, jadi itu harus direncanakan dengan baik. Tahun berapa ingin pergi haji atau umroh, berapa biayanya, dan lain sebagainya. Jadi ini ada beberapa cara untuk menunjukkan naik haji. Misalnya yang pertama adalah adanya arisan haji. Jadi arisan haji ini pada dasarnya seperti arisan pada umumnya. Namun anggota dari arisan harus yang sudah memiliki niat haji tetapi belum terpenuhi dana dan standar dari arisan tersebut adalah dengan menggunakan mata uang dolar. Jadi pastikan kalau membuat arisan haji itu harus orang-orang yang memang memiliki niat haji, kemudian dia belum terpenuhi dananya. Dan dia itu pakainya dolar karena mata uang dunia. Kemudian yang kedua adalah bisa kita menggunakan pembiayaan lembaga keuangan. Jadi setiap bank itu biasanya di perbankan itu ada namanya produk dana talangan haji atau pembiayaan haji. Kita bisa menggunakan produk dari lembaga keuangan tersebut. Kemudian merencanakan liburan. Jadi liburan merupakan kebutuhan setiap individu. Jadi salah satu aktivitas liburan yang paling umum dilakukan adalah dengan jalan-jalan ke tempat wisata, keluar kota, atau keluar negeri. Jadi untuk merealisasikan liburan tadi ini harus direncanakan. Jadi misalnya di sini step-stepnya yaitu yang pertama harus merencanakan liburan minimal 2-3 bulan sebelumnya. Untuk perjalanan jauh misalnya ke luar kota, ke luar pulau, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya pun ke luar negeri ya minimal 6 bulan. Kita harus tahu dulu destinasinya, itinerary-nya, kemudian kita nginap di mana dan lain sebagainya. Itu harus kita persiapkan dulu visanya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan travel agent atau sendiri. Jadi kalau merencanakan liburan kita harus tahu dulu apakah kita akan liburan menggunakan travel agent atau kita akan pergi sendiri dengan mempersiapkan segalanya sendiri. Jadi kalau misalnya dengan travel agent kita hanya menyetorkan dana, namun kalau kita hanya terima bersih dan hanya menyetorkan dana, namun berbeda dengan kalau misalnya kita pergi liburan sendiri. Kita harus mencari sendiri tujuan-tujuan wisata kemana, kemudian makan bagaimana, tidur bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sebenarnya liburan di dalam kota lebih murah dan tidak kalah menyenangkan. Jadi tidak harus liburan ke luar kota atau ke luar negeri dan lain sebagainya. Bisa memanfaatkan untuk liburan-liburan yang lebih murah di kota-kota tersendiri. Kemudian yang keempat adalah menyambung silaturahmi sebagai liburan yang bermanfaat. Jadi dengan menyambung silaturahmi kita juga bisa merupakan liburan. Selanjutnya yang terakhir yaitu adanya qanaah dan berhemat. Bagaimana bisa kita berqanaah dan bisa berhemat, bagaimana kita merasa cukup dan kita bisa berhemat. Jadi salah satu tipsnya agar kita bisa berhemat yaitu yang pertama kita mengetahui jenis belanja atau pengeluaran. Jadi kita harus tahu dulu kita kalau misalnya mau belanja, kita belanja apa aja, kemudian pengeluaran kita biasanya apa aja yang misalnya sudah kita lakukan di bulan yang lalu. Kemudian yang kedua yaitu kalau misalnya kita sudah tahu jenis belanjaan kita apa, pengeluaran berapa di sebelumnya, jadi kita bisa memangkas belanja yang tidak perlu. Oleh karena itu kita harus membiasakan diri untuk mencatat pengeluaran dan pendapatan cash flow kita, keluar masuknya uang kita. Kemudian yang ketiga adalah membawa bekal dari rumah dan kurangi makan di luar. Jadi tanpa disadari dengan banyak makan di luar atau ke restoran dan lain sebagainya itu bisa memangkas atau bisa bocor-bocor dari keuangan kita. Kemudian yang keempat adalah menghemat biaya perjalanan. Jadi biasa kan kalau misalnya biaya perjalanan yang dengan mobil pribadi, kalau misalnya ada angkutan umum bisa memakai angkutan umum dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah menghindari belanja kebutuhan dapur di supermarket atau pusat perbelanjaan, karena kalau misalnya kita belanja di supermarket dan pusat perbelanjaan pasti banyak terdisplay atau tertata banyak bahan makanan yang sebenarnya tidak kita butuhkan karena tadi itu terdorong keinginan diri untuk melakukan impulsive buying pasti. Jadi kita sebenarnya tidak memerlukan sehingga kita keinginan untuk membeli tadi itu lebih banyak. Kemudian yang keenam adalah bergabung dengan komunitas untuk berbagi, belajar, dan atau barter.
Jadi sebenarnya berhemat itu sebenarnya ada tuntunannya. Yang pertama, tuntunannya karena apa? Karena Rasul sendiri ada hadis mewariatkan bahwasanya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berbunyi, kami keluarga Muhammad SAW sering hidup selama 1 bulan tidak menyalakan api atau memasak karena makanannya hanya kurma dan air. Hadis riwayat Ahmad sahih nomor 24.465. Jadi Rasul sendiri sering berpuasa Senin Kamis, atau kalau misalnya pulang dari masjid, pulang ke rumah tidak ada makanan, beliau berpuasa. Jadi kita harus mempunyai sifat qanaah dan bisa berhemat agar keuangan kita juga untuk mencapai keinginan atau dreams kita bisa tercapai dengan baik. Sekian, semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.